ke-70 menaklukkan hutan penguasa. 9. Melerai. Bao Sue yang kalah dalam hal kecepatan mulai terdesak. Secara bertahap ia mundur sedikit demi sedikit. Mengetahui itu Loi Anti menyeringai dan meningkatkan serangannya. Bao Sue hanya mampu menangkis dan mengelak semua serangan Loi Anti. Bao Sue makin kesal saat melihat senyuman mengejek itu. "Kuf, kamu pikir aku kalah dalam kecepatan?" dengus Bao Sue dengan bergerak mundur sedikit menjauhi Loi Anti. "Oh, jadi kamu bisa lebih cepat dariku. Ayo serang aku," ejek Loi Anti dengan mengaitkan jari telunjuk pada Bao Sue. Sikap menantang itu membuat Bao Sue semakin kesal. Lalu, tubuhnya bergetar dan mulai terlihat sesuatu di balik punggung Bao Sue. Bus! Satu pasang sayap segera mengepak saat keluar dari punggung Bao Sue. Sontak semua orang terkejut, terutama Hei Bao sebagai ayah Bao Sue. Hanya Excel Simo dan Loi Anti saja yang tidak terkejut dengan kemunculan sayap Bao Sue. "Astaga, puteriku!" gumam Hei Bao yang terkejut, karena baru kali ini ras macan memiliki sayap. Seandainya jika Hei Bao tahu siapa sebenarnya Bao Sue, jelas dia akan ketakutan. Pasalnya White Tiger Snow adalah salah satu dari 4 binatang suci. Apalagi Bao Sue adalah keturunan Dewa Barat dari alam Shenzhou. "Raja, apa Anda tidak melerai mereka?" tanya Sun Yao yang terlihat khawatir. "Biarkan dulu mereka saling menguji kekuatan. Jika saatnya tiba, aku pasti menghentikan mereka," jawab Excel Simo yang tersenyum setelahnya. "Wow, hebat. Kamu juga punya sayap." Sepertinya kamu ada." Loi Anti sedikit memuji. Tetapi dari kata pujian itu terdengar meremehkan. Di saat ia belum menyelesaikan perkataannya, Bao Sue memotong ucapannya. "Tidak perlu banyak bicara. Ayo kita mulai lagi." Swoosh! Bao Sue segera menyerang Loi Anti. Dengan adanya sayap, gerakannya semakin cepat. Melihat Bao Sue menyerang, segera Loi Anti mengeluarkan elemen petir. Petir itu Loi Anti bentuk menjadi cambuk. Seret! Cetar! Loi Anti langsung mengarahkan cambuk petir di saat Bao Sue akan mendekatinya. Segera Bao Sue mengelakkan ke kanan, di saat cambuk akan mengenai tubuhnya. Seret! Cetar! Loi Anti terus-menerus menyerang Bao Sue dengan cambuk petir, sehingga dirinya tidak mampu mendekat. Suara petir mengema di wilayah ras macan. Sialan wanita ini. Thunderbird sangat menjengkelkan. Batin Bao Sue yang tidak bisa mendekati Loi Anti, meski dirinya sudah memiliki kecepatan. Bao Sue selalu menghindar ke kiri dan ke kanan. Sesekali ia mundur agar tidak terkena cambuk petir. "Kuf, licik. Ayo gunakan fisik jika berani," tantangnya setelah mendengus kesal. "Hehehe. Tadi kita sudah beradu fisik. Ayo dekati aku," katanya mau menghajar kekasihku. Loi Anti terkekeh dan tidak terpancing dengan tantangan dia. Malahan Loi Anti mengejek. Bao Sue segera melihat pria yang telah mengambil kesuciannya. Ia melihat Excel Simo yang memainkan mata kepadanya. Dirinya semakin kesal melihat senyuman Excel Simo. Tampan tapi cabul. "Lihat saja nanti. Jika aku tidak bisa menghajarmu. Namaku bukan Bao Sue," batin Bao Sue dengan sorot mata yang tajam saat melihat Excel Simo. "Apa kamu lupa dengan desahanmu tadi?" tanya Excel Simo dengan telepatinya kepada Bao Sue. "Cabul. Awas kamu," bentak Bao Sue yang marah saat diingatkan oleh pria yang telah menodainya. Bao Sue langsung melesat ke arah Excel Simo untuk memukulinya. Wush! Seret! Cetar!
Namun, Loi Anti yang tahu niat Bao Sue, segera menyerang dengan cambuk petir. Lawanmu adalah aku. Kalahkan aku jika kamu ingin menyentuh kekasihku. Teriak Loi Anti setelah menghentikan gerakan Bao Sue. Kekasih. Kekasih. Menjijikkan. Pria seperti itu apa yang istimewa? Hinaan Bao Sue tertuju pada Excel Simo. Dia semakin kesal dengar Loi Anti selalu menyebut kekasih. Sebenarnya Bao Sue cemburu pada Loi Anti. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Dia telah menyelamatkan hidupmu. Apakah ini rasa terima kasihmu? Bentak Loi Anti. Ia tidak terima dengan jika Excel Simo dihina. Segera tangan kiri Loi Anti melemparkan bola petir. Swoosh. Kuf. Wanita menjengkelkan. Dengus Bao Sue yang juga menyerang Loi Anti dengan pukulan penuh energi. Wush. Ngumem. Ledakan hebat segera terdengar saat dia energi saling menabrak. Ledakan itu memicu gelombang energi yang menghancurkan apapun. Boom. Excel Simo segera memblokir gelombang energi sebelum melukai banyak kehidupan yang memiliki kekuatan rendah. Wush. Wush. Sekali lagi, kedua wanita itu saling menyerang dengan kekuatan penuh energi Ki. Kepalan tangan Bao Sue membentuk cakar harimau, dan bola petir berubah menjadi besar. Zela Pepe. Bang. Bang. Excel Simo akhirnya turun tangan, dan menahan dia energi Ki yang akan menabrak. Dua tangan Excel Simo memegang energi itu, dan melemparkan ke langit. Ngumem. Suara meledak saat kedua energi itu melesat ke langit. Ledakan itu seperti kembang api. Cukup. Tita Excel Simo kepada kedua wanita itu. Mereka berdua terkejut saat Excel Simo dengan mudah menahan serangan penuh energi Ki. Suara Excel Simo akhirnya memulihkan keterkejutan mereka. Kamu. Wush. Bao Sue langsung menyerang pria yang dia benci. Excel Simo hanya mengelengkan kepala. Bang. Dengan satu jari, Excel Simo menahan pukulan Bao Sue. Sontak Bao Sue tersadar jika Excel Simo sangat kuat. Hei, lawanmu adalah aku. Loi Anti segera melesat dan ingin memukul Bao Sue. Apa? Bentak Bao Sue yang juga bersiap melawan wanita yang menghalang-halangi dirinya. Namun, Excel Simo yang berada di tengah mereka, segera bergerak. Dia memeluk pinggang ramping Loi Anti. Demikian juga dengan Bao Sue. Lepaskan. Aku ingin mencabik-cabik wanita ini. Perintah Bao Sue sambil meronta-ronta agar melepaskan tangan kiri Excel Simo dari pinggangnya. Sayang. Biarkan aku menamparkan wanita yang tidak tahu malu ini. Pinta Loi Anti yang juga berusaha lepas dari tangan Excel Simo. Kedua kaki wanita itu dan tangan mereka ingin mengapai targetnya. Tapi Excel Simo selalu menghalangi. Cukup. Hentikan. Jika tidak, aku akan tampar pantat kalian berdua. Bentak Excel Simo kepada kedua wanita itu. Seketika kedua wanita itu terdiam. Tetapi tatapan Loi Anti dan Bao Sue tidak berkedip saat mereka masih marah. Aksi ketiga orang itu membuat Sun Yao tertawa. Masiniu masih menahan tawa. Sedangkan Hei Bao juga ikut menahan tawa dan mengelengkan kepala. Jika kalian tidak berdamai, mau pantat kalian aku tampar. Sekali lagi Excel Simo mengancam mereka berdua. Tidak. Itu memalukan. Jawab Loi Anti dengan menyembunyikan wajahnya pada lengan kanan Excel Simo. Cabul. Bao Sue juga malu dan tanpa sadar wajahnya dia sembunyikan di lengan kiri Excel Simo. Bagus. Ujar Excel Simo sembari turun dari langit dengan tetap memeluk mereka berdua. Hahaha. Hahaha.
Sun Yao tertawa terbahak-bahak melihat rajanya yang sedikit kewalahan dengan wanitanya. Masiniu masih menahan tawa, sambil mendekati rajanya yang sudah turun. Semua orang segera mendekati Excelsior. Bagi ras macan, Excelsior sudah menjadi raja baru mereka. Episode sebelumnya, Chapter 69 Petarung Bao Sue dan Loi Anti. Episode berikutnya, Chapter 71 Persaingan Ringan. Satu persaingan ringan. Segera penduduk ras macan membersihkan kekacauan yang dibuat oleh Loi Anti dan Bao Sue. Saat kedua wanita itu berhenti berkelahi, hari sudah malam. Setelah kedua wanita itu tenang, Excelsior melepaskan kedua tangannya. Bao Sue segera menjauhi Excelsior dan berlari memeluk ayahnya. Ayah dan anak saling melepaskan kerinduannya, setelah 7 tahun tidak berinteraksi. Semua orang ikut terharu melihat kasih seorang ayah kepada anak semata wayang. Loi Anti juga ikut terharu dengan memeluk lengan kekasihnya. Terima kasih Tuan Muda, yang telah menyembuhkan putriku. Ucap Hei Bao kepada Excelsior, dengan tubuh yang akan membungkuk. Tapi, Excelsior dengan sigap menghentikan sikap Hei Bao. Paman, itu sudah janjiku. Tidak perlu bersikap seperti ini, kata Excelsior dengan menahan kedua lengan Hei Bao. Syarat pertama telah aku penuhi. Lalu apa syarat kedua perlu kita bertarung? Lanjut Excelsior bertanya. Tidak perlu Tuan Muda. Dengan kekuatan tingkat peri benua level 8. Jelas aku tidak mungkin menang terhadap Tuan Muda. Jawab Hei Bao dengan senyum masam. Kekuatan Hei Bao berada pada tingkat Sein level 5. Sudah jelas Hei Bao tidak mungkin bisa mengalahkan Excelsior. Bagaimana dengan syarat ketiga? Tanyanya sekali lagi pada Hei Bao. Hei Bao melihat wajah cantik putrinya, yang terus menatap Excelsior. Melihat putrinya, Hei Bao tahu jika Bao Sue cemburu dengan Loi Anti. Sesuaikan aturan ras macan, raja baru harus menikahi putri dari raja terdahulu. Jawab Hei Bao sambil membelai rambut puterinya. Hei Bao berharap calon raja barunya mau menjadi putrinya sebagai istri. Apalagi Excelsior seorang ahli alkemis yang dihormati banyak kekuatan. Segera Loi Anti memeluk erat lengan kekasihnya. Sejujurnya, Loi Anti tidak mau menjadi saudara dengan Bao Sue, karena ia sudah membuatnya kesal. Aku dan kakak Xiao Qiao masih gadis. Dan kamu belum melakukan kewajiban seperti keempat adikku. Bisik Loi Anti dengan suara yang sangat lirih. Semua orang tersenyum. Walau Loi Anti berbisik sangat lirih, banyak orang yang masih mendengar. Kuf, tak tahu malu. Dengus Bao Sue yang cemburu pada Loi Anti. Apa? Aku adalah istrinya. Dan kamu? Jawab Loi Anti dengan ketus. Ia sengaja memprovokasi saingannya. Tes, istri yang belum tersentuh. Aku kira kamu pasti tidak membuatnya tertarik. Balas Bao Sue, lalu menjulurkan lidahnya. Bao Sue yang mendengar bisik Loi Anti, membuatnya bangga. Karena Excelsior telah mengambil kesucian yang sangat berharga bagi wanita. Wanita tak tahu ma. Sudah. Cukup. Lerai Excelsior dengan menutup mulut Loi Anti dengan tangannya. Sebelum situasi menjadi panas lagi. Wek. Ejek Bao Sue dengan menjulurkan lidahnya pada Loi Anti. Dia senang Excelsior membelanya. Segera Excelsior menahan dengan memeluk pinggang Loi Anti yang akan menyerang Bao Sue. Benar-benar perlu dihukum kalian berdua. Ucap Excelsior yang mulai kesal dengan tingkah kekanak-kanakan kedua wanitanya. Tidak mau. Ampun.
Kedua wanita itu buru-buru menjawab dan langsung menutup mulutnya. Mereka berdua takut dipermalukan dengan menamparkan pantatnya. Semua orang menahan tawa melihat aksi mereka bertiga yang tidak ada yang mau mengalah. Kedua wanita itu memalingkan wajahnya, karena tidak mau melihat saingannya. Untuk syarat ketiga, aku akan kabulkan. Tetapi, berhubung situasi genting saat ini, maka kita tunda dulu pernikahan ini. Setelah kita menang melawan kerajaan Huang dan kerajaan Rubah Bulan, maka aku akan nikahi kalian, kata Excelsior kepada Hei Bao. Spontan Hei Bao dan rakyatnya gembira. Mereka senang dengan janji Excelsior sebagai raja baru ras macan. Selamat teman. Kita menjadi satu keluarga, ujar Sun Yao dengan memeluk Hei Bao. Selamat, saudaraku. Ma Xiniu juga memberikan ucapan selamat. Wajah cantik Bao Sue menjadi merah saat dia malu tapi bahagia. Namun, Bao Sue berpura-pura kesal. Kemudian, Excelsior mengeluarkan 20 buah persik dan memberikan kepada Hei Bao. Melihat buah yang tidak ada di benua Jiangsan, membuat Hei Bao gemetar saat menerima buah itu. Malam ini menjadi malam yang penuh kebahagiaan, di mana ras macan telah mendapatkan sosok raja baru yang kuat. Selain itu, dengan sembuhnya Bao Sue menjadi lengkap rasa bahagia mereka. Besok pagi kita akan menuju wilayah ras burung gajah. Aku harap mereka juga mau bergabung dengan keluarga besar kita. Excelsior berkata kepada keluarga besarnya, sambil diduduk di tanah yang beralaskan rumput. Raja, tidak mudah menundukkan ras burung gajah. Selama ribuan tahun ini, mereka adalah penguasa sesungguhnya hutan ini, kata Sun Yao kepada Excelsior. Jangan khawatir. Aku pasti bisa membuat mereka bergabung dengan kita, jawab Excelsior dengan percaya diri. Sulit membuat mereka setia seperti kita, karena mereka juga seperti ras Ponyx dan ras Rubah Bulan, sahut Ma Xiniu yang paham dengan sikap rata-rata ras burung. Untuk ras Thunderbird, biar aku yang menanganinya, karena mengenal pemimpinnya. Saranku, lebih baik kita besok langsung menuju wilayah ras Thunderbird, sebelum menundukkan ras burung gajah, selalu Yanti yang memberikan usulannya. Benar apa yang dikatakan istri Raja Simo. Dengan ras Thunderbird bergabung, maka Raja tidak akan terlalu sulit membuat mereka tunduk, kata Ma Xiniu yang setuju dengan saran Lo Yanti. Ma Xiniu juga menceritakan sejarah kedua ras burung itu. Sedangkan Lo Yanti yang dipanggil dengan sebutan istri Raja Simo menjadi bangga dan sedikit malu. Tak tahu malu, gumam Bao Sue yang akhirnya memutuskan untuk mendekati suaminya. Dia segera duduk di sisi kanan Excelsior. Excelsior yang tahu, tidak memperdulikan persaingan kedua wanitanya. Ia masih serius mendengar cerita sejarah dari Ma Xiniu. Kedua wanita itu saling mencakar, dengan tangan mereka berada di belakang punggung Excelsior. Excelsior menghela nafas saat merasakan kedua tangan wanitanya saling menyerang. Tenang, tenang. Mendengar helaan nafas suaminya, segera kedua wanita itu mengelus punggung Excelsior agar tidak marah. Aksi mereka berdua jelas diketahui banyak orang, dan mereka menahan tawa. Setelah Excelsior tidak jadi marah, kembali kedua tangan mereka saling menyerang lagi. Sekali lagi Excelsior menghela nafas secara kasar dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sabar, sabar. Sambil berbicara, kedua wanita itu kembali mengelus punggung Excelsior agar tidak marah.
Excelsimo hanya geleng-geleng kepala, dan segera menyimak kembali cerita Masiniu. Lalu, seorang wanita setengah manusia dan setengah macan, menyajikan hidangan untuk rajanya dan para pemimpin. Kebanyakan ras binatang masih menampilkan sebagian wujud asli mereka, dan hanya badan yang seperti manusia. Bagi dunia kultivator, mereka dikenal dengan sebutan binatang roh. Jika memiliki kekuatan setengah dewa, mereka disebut binatang mistik. Excelsimo menikmati hasil buruan penduduk ras macan. Ras macan lebih suka berburu ayam hutan. Jika beruntung mereka mendapatkan binatang rusa atau binatang menjangan. Kat artefak. Malam semakin larut, dan cuaca semakin dingin. Pembicaraan semakin serius untuk menghadapi dua kerajaan. Excelsimo sudah tidak lagi mengkhawatirkan bagaimana caranya membawa banyak penduduk, sebab setiap pemimpin memiliki kantong spasial khusus menyimpan anggotanya. Jadi berapa total pasukan yang kalian miliki? Tanya Excelsimo kepada ketiga pemimpin itu. Pasukan kera berjumlah 10.000 jiwa, jawab Sun Yao. Pasukan unicorn badak 6.000 jiwa lebih. Raja Masiniu menundukkan kepala setelah menjawab. Ras macan hanya 5.000 jiwa, Raja. Jawab Hei Bao dengan geleng-geleng kepala. Karena angka kelahiran ras macan sangat kecil. Terlalu sedikit. Perkiraan. Kedua kerajaan itu akan membawa 500.000 pasukan lebih dari berbagai ras binatang. Ujar Excelsimo sambil memijat pelipisnya untuk berpikir. Jangan khawatir, sayang. Jika besok kita mendapatkan dukungan dari ras Thunderbird dan ras burung gajah, angka musuh tidak akan berarti apa-apa. Selalu Yanti yang tahu apa yang sedang dipikirkan kekasihnya. Benar, walau kita kalah jumlah, tapi kita unggul dalam kekuatan, kata Excelsimo yang sedikit lega saat ingat akan tingkat kekuatan penghuni hutan penguasa. Baiklah, kita atur strategi yang tepat, agar kita bisa minimalisir angka kematian di pihak kita. Pertama, lanjut Excelsimo yang segera mengatur strategi dalam peperangan antar kerajaan. Semua pemimpin juga saling bertukar pendapat dan saran. Excelsimo selalu menerima setiap usulan Sun Yao, Masiniu dan Hei Bao. Terkadang Loi Anti dan Bao Sui juga memberikan ide. Tak terasa rencana itu memakan waktu hingga menjelang subuh. Untuk seorang yang sudah menjadi kultivator, tanpa tidur, makan dan minum masih bisa bertahan selama 10 hari lebih. Semakin tinggi basis kultivasinya semakin mampu hidup lebih lama, dan tanpa mengkonsumsi apapun. Baiklah, pagi ini kita akan berpisah. Kita bertemu lagi dalam 3 hari yang akan datang sesuai rencana. Ujar Excelsimo sambil berdiri. Lalu ia mengeluarkan beberapa senjata dan perlengkapan perang tingkat langit tahap rendah. Terang. Ribuan senjata dan perlengkapan perang berdentang saat Excelsimo letakkan di tanah, di depan semua orang. Sontak mereka tercengang melihat begitu banyaknya artefak tingkat langit. Kalian bagi dan atur artefak ini. Walau tidak bagus, setidaknya masih membantu kalian dalam perang nanti, kata Excelsimo kepada mereka yang masih belum pulih dari keterkejutannya. Senjata atau artefak juga memiliki tingkat, dan setiap tingkat dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahap rendah, menengah, tinggi dan puncak. Tingkat normal, tingkat bumi, tingkat langit, tingkat semesta, tingkat legendaris, tingkat kuno, tingkat surga, tingkat ilahi, tingkat dewa, tingkat mahadewa, dan seterusnya.
Jenis binatang juga memiliki peringkat sesuai basis kultivasinya, dan dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu binatang buas, binatang sihir dan binatang roh. Loi Anti hanya tersenyum bangga. Dia sudah tidak terkejut dengan kekayaan kekasihnya. Sedangkan Bao Sui juga tercengang melihat begitu banyaknya artefak tingkat langit tahap rendah. Di benua Jiangshan, artefak tertinggi hanya pada tingkat bumi tahan puncak. Susahnya membuat artefak bukan karena ahli smelting yang sedikit, tetapi sulitnya mencari material untuk membuat artefak. Segera Bao Sui memilih senjata dan perlengkapan perang yang sesuai dengan keinginannya. Melihat Bao Sui yang dengan tergesa-gesa memilih artefak, seketika semua pemimpin kembali pulih. Hahaha, ternyata rajaku sangat kaya, ujar Sun Yao yang memuji Excelsimo. Dia juga segera memilih artefak yang menumpuk seperti bukit. Sebenarnya semua artefak itu Excelsimo buat saat berada di dalam cincin dimensinya. Dalam waktu 11 tahun, itu semua adalah hasilnya. Apa yang Excelsimo keluarkan bukan hasil pemurnian terbaiknya. Artefak tingkat tinggi tidak mungkin Excelsimo keluar, karena itu dikhususkan untuk kekasihnya saja. Tidak perlu memilih ukurannya. Semua artefak armor bisa menyesuaikan bentuk si pengguna. Kalian hanya tinggal pilih senjata mana yang cocok, kata Excelsimo kepada semua orang, sambil dirinya duduk kembali bersama Loi Anti. Mendengar penjelasan rajanya, membuat mereka tidak kebingungan lagi dengan bentuk fisik mereka yang berbeda-beda. Setelah hari mulai terang, semua artefak itu telah didistribusikan oleh ketiga pemimpin itu, sedangkan Bao Sui sudah memilih beberapa artefak kesukaannya. Bao Sui segera memakai armor, dan sebagainya ia simpan di cincin dimensi. Excelsimo hanya tersenyum melihat kekasih galaknya ini tanpa melarang. Sebenarnya Excelsimo sudah menyiapkan untuk semua kekasihnya. Raja, semua sudah menerima senjata dan perlengkapan perang, lapor Masiniu sambil berjalan menuju tempat Excelsimo yang terlihat mengantuk. Bagus. Selanjutnya aku akan beri segel untuk keluarga baru yang belum menerima. Paman Hei, segera pilih beberapa perwakilan ras macan, titah Excelsimo kepada Hei Bao. Suer, kemarilah. Aku akan beri segel pertama untukmu. Lanjut Excelsimo yang meminta Bao Sui untuk mendekatinya. Hei, jangan dul. Makan ini, agar kekuatanmu setara dengan Bao Sui. Potong Excelsimo sebelum Loi Anti memprotes keinginan kekasihnya. Excelsimo memberi 2 buah persik lagi kepada Loi Anti. Seketika Loi Anti tersenyum bahagia. Sejujurnya, Loi Anti khawatir dikalahkan oleh Bao Sui. Karena itu ia protes saat Excelsimo akan memberikan segel untuk Bao Sui. Takut jika aku mengalahkanmu, ejek Bao Sui yang sambil memeluk lengan kekasihnya. Siapa yang takut? Aku lebih dulu menjadi kekasihnya. Sudah seharusnya aku lebih unggul dari yang baru, sanggah Loi Anti sambil bersilat pinggang. Sebelum pertengkaran mereka menjadi panas, Excelsimo segera menutup mulut Bao Sui dengan tangannya. Sudah itu konsumsi dulu, perintah Excelsimo kepada Loi Anti. Suer, kamu duduk di sana. Lanjut Excelsimo berbicara. Setelah menghabiskan waktu 4 dupa, semua orang sudah meningkatkan kekuatannya. Hanya Sun Yao, Masiniu beserta bawahannya yang tidak meningkatkan kekuatan, karena mereka sudah mendapatkan segel keluarga. Raja, kami akan tunggu di tempat yang telah kita sepakati, ucap Hei Bao. Baik. Kalian juga harus hati-hati. Sampai jumpa lagi.
Jawab Excelsior kepada Hei Bao. Dan berpamitan kepada semua orang. Excelsior terbang bersama Loi Anti dan Bao Sue. Mereka bertiga terbang dengan cepat. Semua melambaikan tangan sampai rajanya tidak terlihat lagi. Kemudian, mereka juga bergegas menuju wilayah perbatasan kematian. Dengan Loi Anti sebagai petunjuk jalan menuju wilayah Ras Thunderbird. Dalam waktu 2 dupa mereka telah tiba. Sesampainya di sana mereka segera dihadang oleh beberapa pasukan burung petir. Bentuk mereka juga setengah manusia dan setengah binatang, di mana kepalanya masih berbentuk burung. Berhenti. Siapa kalian yang berani memasuki wilayah Ras Thunderbird? Hardik salah satu prajurit burung itu. Aku Loi Anti, murid dari Penatua Agung Long Wenhua, ketua khusus di Akademi Langit Abadi. Jawab Loi Anti sambil membelakangi Excelsior dan Bao Sue. Katakan pada kepala suku, jika aku datang untuk berkunjung. Lanjutnya, prajurit burung petir itu saling bertukar pandang dengan rekannya yang berjumlah 5 prajurit. Mereka mengerutkan kening. Mereka merasa mengenali nama Loi Anti, tapi lupa di mana mereka pernah mendengarnya. Apa nona muda adalah senior Loi dari kasta raja yang pernah berkunjung beberapa tahun lalu? Tanya salah satu prajurit pada Loi Anti. Benar. Jawabnya singkat. Maafkan kami yang tidak mengenali Anda. Mari ikuti kami. Kata si prajurit itu pada Loi Anti. Hanya kasta raja saja sudah berbangga diri. Bagaimana jika kasta kaisar atau maharaja? Dengus Bao Sue saat melihat betapa bangganya Loi Anti saat dikenali prajurit itu. Aduh, apaan sih cabul? Tampik Bao Sue saat Excelsior mencubit pantatnya. Mau aku hukum sampai kamu mendesah tanpa henti. Bisik Excelsior kepada Bao Sue. Sambil mereka bertiga mengikuti prajurit itu. Cabul tetap saja cabul. Gerutunya sambil mengelus pantat kiri yang dicubit Excelsior. Wajahnya memerah karena malu. Bao Sue masih teringat jelas bagaimana dia menikmati percintaan waktu itu. Autor, selamat tahun baru 2022. Semoga kita semakin sukses dan bahagia. Untuk sesama jomblo termasuk saya. Semoga tahun 2022 dapat jodoh. Entah jodohnya orang lain nyasar, atau kita yang nyasar ke jodoh orang lain. Semangat! Episode sebelumnya. Chapter 71 Persaingan Ringan. Episode berikutnya. Chapter 73 Masalah Baru.